Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan praktikum 4 tentang ekosistem. Makhluk hidup merupakan organisme yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Di dalam sebuah ekosistem akan terbentuk hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini dinamakan ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, tumbuhan, konsumen, hewan, serta dekomposer, pengurai. Dari cara terbentuknya ada 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Komponen abiotik, cahaya matahari, suhu, angin, air, batu, dan lain-lain. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer. Konsumen terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah alat tulis, lembaran pengamatan, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotiknya terdiri dari cahaya cukup terang, suhu 28 derajat Celcius, tanah sedikit lembab, angin semilir, air cukup banyak. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yaitu terdiri dari ilalang, sirih liar, pohon pisang, paku, pohon coklat, pohon manggis, pohon bambu, dan pohon kelapa. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, yaitu tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, tanah, dan udara untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, juga ada beberapa hewan yang membantu proses penyerbukan pada tanaman tersebut, yaitu semut dan lalat, walang sangit, kadal, laba-laba, tupai, dan serangga. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam proses ini, tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh makanan atau energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Pada pengamatan ini, penguraiannya yaitu bakteri, jamur, dan cacing tanah. Selanjutnya, kita menuju kepada ekosistem biotik buatan, yaitu sawah dan kebun. Komponen abiotiknya yaitu ada cahaya matahari dengan kondisi cukup terik, suhu 28 derajat Celcius, tanah yang terlihat adalah tanah liat, angin dengan kondisi semilir, air sangat cukup. Selanjutnya, pada kebun terlihat kondisinya bahwa adanya cahaya matahari yang cukup terik, suhunya 28 derajat Celcius, tanah berpasir, angin semilir, air sangat cukup, adanya batu sungai yang terlihat di sekitar kebun tersebut. Komponen biotik pada ekosistem ini adalah ayam dan padi, bunga liar dan rumput liar, pepaya, cabai rawit, cabai merah keriting, pohon pisang, tanaman singkong, dan tanaman terong. Hewannya terdapat keong, kupu-kupu, tawon, capung, dan kumbang. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Pada pengamatan ini, pengurainya yaitu bakteri, jamur, dan cacing. Adapun hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar yaitu hutan, sawah, dan kebun, ini menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Demikianlah praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.